Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas prediksi soal UKOM untuk D3 Keperawatan tahun 2021, khususnya tentang keperawatan medikal bedah. Sebelum saya mulai, saya ajak kembali teman-teman untuk mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 38 tahun telah dirawat selama 4 hari di rumah sakit karena mengalami benturan pada daerah dada. Hasil pemeriksaan ronsen menunjukkan pasien mengalami hemotoraks. Saat ini pasien dipasang WSD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan pada selang WSD tidak tampak adanya sumbatan atau alirannya lancar. Apakah indikator utama dari perawatan pasien tersebut? Apakah A. Sesak nafas yang dirasakan berkurang, B. Nyeri dada berkurang, C. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka WSD, D. Tidak ada hambatan gerakan otot dada, E. Tidak ada penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Jadi yang ditanyakan adalah indikator utama pada perawatan pasien dengan WSD ini. Jawabannya adalah E ya. Tidak ada penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Nah, benturan yang terjadi pada pasien ini adalah terjadi pada daerah dada atau toraks. Nah, benturan ini dapat menyebabkan perdarahan di dalam toraks ya, akibat dari rusaknya organ internal termasuk pembuluh darah di dalam paru sehingga darah dapat berkumpul di dalam pleura. Oleh karena itu dibutuhkan pemasangan WSD untuk menurunkan tekanan di dalam rongga pleura sehingga mengurangi sesak nafas. Nah, jadi terjadi peningkatan tekanan di dalam paru ya, karena adanya penumpukan darah di dalam rongga pleura. Nah, keberhasilan dari pemasangan WSD pada 3 hari setelah pemasangan yaitu tidak adanya lagi darah yang keluar. Karena di kasus ini pasien sudah dirawat 4 hari, jadi keberhasilan dari pemasangan WSD ini adalah tidak adanya lagi darah yang keluar. Jika tidak ada lagi darah yang keluar, itu berarti bahwa darah yang terkumpul di dalam rongga pleura sudah tidak ada. Nah, dengan demikian tekanan di dalam dada atau toraks berkurang dan memungkinkan paru-paru untuk kembali mengembang secara normal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal yang kedua, seorang laki-laki 28 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan muntah dan BAB cair lebih dari 15 kali sejak semalam. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, kesadaran letargi, tekanan darah 85/50, frekuensi nadi 110 kali per menit. Apakah prioritas rencana keperawatan pada pasien tersebut? Apakah A. Berikan minum oralit sebanyak 2 liter, B. Berikan cairan infus sesuai program medis, C. Observasi tanda-tanda vital, D. Observasi intake dan output cairan, E. Observasi tingkat kesadaran. Perhatikan pertanyaannya, yang ditanya adalah prioritas rencana keperawatan pada pasien di kasus ini. Jawabannya adalah B. Berikan cairan infus sesuai dengan program medis. Nah, untuk tanda dan gejala yang dialami oleh pasien pada kasus ini menunjukkan bahwa pasien kemungkinan mengalami yang namanya gastroenteritis atau GE. Pada pasien GE terjadi peradangan pada usus, halus, dan kolon sehingga mengganggu peristaltik usus. Peristaltik usus akan meningkat ya atau disebut dengan hiperperistaltik. Nah, tetapi terjadi penurunan reabsorpsi atau penyerapan kembali air dan elektrolit pada usus dan menyebabkan kondisi kekurangan cairan. Pada kasus ini, pasien mengalami tanda dan gejala dehidrasi yang ditandai dengan penurunan kesadaran, kemudian turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, kemudian peningkatan frekuensi nadi, kemudian penurunan tekanan darah. Nah, dengan adanya tanda dan gejala dehidrasi yang dialami pasien, kita mengupayakan agar tidak terjadi yang namanya shock hipovolemik. Untuk penanganannya, maka tindakan utama atau prioritas adalah segera memberikan cairan
intravena atau infus untuk rehidrasi cairan dan elektrolit dengan cepat. Nah, kalau misalkan memberikan minum oralit, kita lihat di sini pasiennya ada keluhan muntah, tidak memungkinkan memberikan minuman oralit, apalagi sebanyak 2 liter. Nah, untuk observasi ini adalah tindakan yang harus memang dilakukan, tetapi di sini kalau ditanyakan prioritas atau tindakan utama yang pertama dilakukan, maka harus segera rehidrasi secepat mungkin, yaitu melalui cairan infus. Soal yang ketiga, seorang laki-laki usia 18 tahun sudah dirawat selama 3 hari di rumah sakit dengan keluhan muntah darah. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak lemah, konjungtiva pucat, sklera ikterik. Pasien dipuasakan dan telah dilakukan pemasangan NGT. Perawat bermaksud memantau ketepatan posisi NGT tersebut. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? A. Mengukur tanda-tanda vital. B. Memberikan pelumas atau jeli pada ujung selang NGT. C. Melakukan auskultasi udara yang dimasukkan ke dalam selang NGT. D. Mengauskultasi bising usus. Atau E. Mengukur panjang selang NGT yang akan dimasukkan. Jadi perhatikan pertanyaannya adalah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Nah, pada kasus ini kita lihat ya bahwa di sini perawat sudah melakukan tindakan pemasangan NGT. Dan dia bermaksud untuk memantau ketepatan posisi NGT. Jawabannya adalah C ya, melakukan auskultasi udara yang dimasukkan ke dalam selang NGT. Nah, untuk mengetahui ketepatan posisi selang NGT dapat dilakukan dengan mendengarkan suara udara yang dimasukkan sekitar 10-15 cc ke dalam lambung melalui NGT. Nah, jika terdengar suara pada lambung ya, posisi di atas epigastrium, maka posisi NGT atau selang NGT yang masuk di dalam sudah tepat masuk ke gaster atau lambung. Sebaliknya, jika tidak terdengar suara, maka posisi kemungkinan bergeser dan harus diperbaiki. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah posisi NGT tepat masuk ke lambung. Nah, ini adalah salah satu dari 3 cara yang dapat dilakukan untuk menentukan ketepatan posisi selang NGT. Nah, selanjutnya, soal yang keempat, seorang perempuan usia 24 tahun dirawat di rumah sakit selama 5 hari karena menjalani appendektomi. Klien mengeluh nyeri ringan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka operasi di daerah kuadran kanan bawah abdomen yang masih basah. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Melatih mobilisasi dan ambulasi dari tempat tidur. B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mencegah kekambuhan. C. Memenuhi kebutuhan ADL khususnya personal hygiene. D. Mencegah infeksi dengan melakukan perawatan luka. Atau E. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengatasi nyeri. Yang ditanyakan adalah prioritas tindakan keperawatan. Jawabannya adalah D ya, mencegah infeksi dengan melakukan perawatan luka. Nah, ini adalah pasien yang mengalami post-appendektomi ya, atau operasi pengangkatan usus buntu pada hari kelima. Nah, pasien mengatakan bahwa nyerinya terasa ringan. Kenapa? Karena di sini pasien sudah beradaptasi dengan nyeri post-op-nya di hari kelima. Namun, pada kasus dijelaskan bahwa terdapat luka yang masih basah ya di bagian kuadran kanan bawah abdomen ya. Artinya di luka operasinya masih basah. Maka, prioritas tindakan yang dilakukan adalah melakukan perawatan luka yang steril untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka operasi. Jelas? Maka jawabannya adalah D. Soal yang kelima, seorang lelaki usia 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan kesadaran menurun hari pertama. Hasil pengkajian GCS E1 M3V1, refleksnya patologis positif pada ekstremitas bawah, terpasang NRM ya. Demam dengan suhu 38 derajat Celcius, suara nafas terdengar ronchi, dan lendir banyak.
Nah, menurut keluarga, pasien sudah menderita stroke non-hemoragik sejak setahun yang lalu dan hingga kini tidak dapat menggerakkan sisi kiri badannya. Tampak deep vein thrombosis pada kaki kirinya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan perawatan deep vein thrombosis. B. Lakukan ROM ya, range of motion. C. Lakukan suction. D. Berikan kompres hangat. Atau E. Berikan oksigen tambahan. Jadi yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan yang tepat. Nah, jika ditanyakan yang tepat berarti sama saja dengan tindakan keperawatan utama atau prioritas ya yang dilakukan pada pasien. Jawabannya adalah C ya. Lakukan suction. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan bahwa ada suara nafas ronhi dengan lendir banyak ya, terjadi penurunan kesadaran juga. Jadi dengan lendir yang banyak ini maka akan menghambat yang namanya pernafasan atau proses oksigenasi pasien. Maka tindakan keperawatan yang pertama atau yang tepat dilakukan adalah membersihkan lendir ya, sehingga jalan nafas bebas, kemudian suara nafas ya kembali normal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, lakukan suction. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan.